Okay, Wina, the cake is good. The sorbet is good. Tetapi di sini nata de coco-nya hanya sebagai kondimen tambahan. Tanpa kamu olah dan it's not the highlight of the dish. Ya, maybe nggak harus jadi highlight, tapi ini tidak ada pengolahannya daripada nata de coco. It's just a condiment. Yang pertama maju ke depan, Ami. Wah, jarang-jarang nih dipanggil jadi orang yang pertama. Happy juga sih, cuman deg-degan. Ya, Ami, the king of dessert di season 10 ini ya wajar lah dia maju. Apa lagi, Ami? Itu ada, sebenarnya terinspirasi dari crepes itu pas saya lagi di Watu Karung Beach. Itu kan yang pasti minum es kelapa, terus ngemilah sama akar kelapa. Terus sambil pastinya makan kacang, terus di es kelapa itu ada jeruknya. Terus di situ ada mousse yogurt sama jeruk. Terus ada nata de coco di dalamnya. Ada biskuit yang pakai kelapa parut, sama crumble kacang. Ribet ya? Ribet. Jadi ini inspirasinya waktu kamu lagi di pantai, Di pantai. minum kelapa, makan Iya. kacang. Sama Makan pisang. akar kelapa. Enggak. Kerak itu Mas Sep. Ya ampun Sep, intinya gitu deh ceritanya. Pokoknya dari aku liburan, jadinya begini. Ya semoga suka. Ada akar kelapanya. Enggak, jadi nama kuenya kan akar kelapa. Jadi ini biasa akar kelapa kan digoreng, ini saya bikin yang di bake. Jadi intinya kamu terinspirasi dari semua cemilan kumuan kamu. Enggak. Jadi maksudnya enggak semua gitu Sep. Momennya. Momennya. Jadi apa sih Oke. sebenarnya Seger gitu ceritanya loh. nih apa sih? Nggak nyambung, tau nggak? Nggak nyambung. Ceritanya jalan-jalan ke Pacitan. Ya gitu. Terus minum air kelapa. Minum air kelapa sambil melihat sunset. Enggak sunset, kebetulan siang-siang Sep nyampenya karena macet waktu itu. Gitu. Stop, Ami. Kamu jangan sampai bercerita yang enggak kayak gitu. Udahlah, masak-masak aja. Kayaknya nggak nyambung deh. Ami harus belajar lagi storytellingnya. Silakan Feli sama Kito. Oh, siap. Jadi itu ada apa aja isinya? Situ ada yogurt mousse, terus ada nata de coco, sama biskuit kelapa, terus ada crumble kacang, sama tadi coklat yang saya bentuk gitu. Oh, coklat yang dipotong-potong. Enggak, jadi saya bentuk kayak akar gitu. Enggak ditarik gitu sih, kan bukan lamian gitu loh. Wah, komennya menarik nih. Loh ini apanya? Itu yang biskuit kelapa gitu, Chef. Wah ini mengganggu ini. Ya emang mengganggu sih, Chef. Cuman ya bikinnya itu loh, Chef. Agak effort. Terus sorbetnya di mana? Enggak ada sorbet, Chef. Kasih Yogurt tadi katanya. Enggak. Mus. Mus. Di atasnya tadi ada, terus di bawahnya di campuran nata de coco saya kasih lagi. Lah, terus kamu kenapa kayak ini? Ini apa? Itu tadi yang kayak akar kelapanya cuma saya bake. Oke, presentasi bagus, saya suka. Thank you, Chef. Hati-hati kalau mau pakai batok kelapa di serve seperti itu, kamu you need something underneath untuk dia benar-benar nempel ke piring dengan baik supaya dia stabil. Iya. Di sini yogurt mousse, oke, cocok dipadukan dengan nata de coco-nya, segar. Cuma si lempengan kamu itu aja, dia kurang crispy dan Crispy, ya. Jadi untuk ukuran presentasi seperti itu, kamu harus make sure semuanya itu dengan mudah di-crack dengan sendok. Sedangkan ini dia chewy. Jadi susah makannya. Duh, ini yang aku takutin sebetulnya. Karena dari biskuitnya ini kurang kering, jadinya agak sedikit chewy gitu deh. The yogurt, the mousse, dengan nata de coco-nya itu cocok flavornya. Gimana Ito sama Feli komennya? Kira-kira dengan hidangan ini Enak. Seger. enak, segar, Seger sih. Kalau disajin dingin banget mungkin mantap ya. mantep banget ini. Presentasi?
Enak, tapi bener kata Chef Renata tadi pas Feli mau potong nggak bisa Ya. yang atasnya itu. Ya. Tapi enak. Terima kasih. Rasanya enak pun ya ndak cukup untuk menang, Ami. Kamu harus fokus sama dishmu juga. Jangan sama ceritamu juga. Oke, selain tekstur akar kelapanya yang memang akhirnya menjadi mengganggu, di sini rasanya terlalu santan. Ya, terlalu santan. It's not more kelapa tapi santan jatuhnya. Ya. Kamu sudah pakai yogurt mousse saja, ini masih terlalu santan. Oh, iya. Bisa ditingkatkan dari acidity, tambahin lime, ya kan? Tambahin juga fresh fruit juga kalau mau dari pineapple, tropical fruits. Even kalau misalnya kamu nggak mau menjauh, kalau misalnya mau sedikit menjauh, even a nice berry consomme juga bisa. Strawberry di sini untuk menambahkan rasa segarnya, freshnya ya. Yes. Mi, kan lu udah biasa bikin dessert, harusnya lu tahu lah. Kalau yang something sweet ditambahin something yang acid, yang seger gitu pasti akan lebih enak. Kelapanya, untuk menambahkan manis dan juga texture dari roastinya, kamu bisa toast lagi. Ya, tambahkan juga mix dengan gula Jawa. Oh, iya. Dan coklat yang kamu tarik, kamu gabeng kayak gini tuh sebenarnya nggak ada fungsinya selain menjadikan garnish saja ya. buat garnish. Tambahkan juga kalau misalnya kamu mau texture dan juga flavor supaya santannya nggak terlalu overpowering, dengan white chocolate juga bisa ya. Iya. Supaya lebih mellow, more flavor, more texture. Thank you, Ami. Ya, agak sedikit pesimis sih, cuman semoga deh jadi pemenang challenge lagi. Untuk komentari Ami sih bagus-bagus aja. Cuman ya nggak tahu ya nanti siapa aja yang maju. Selanjutnya, Non Wina. Ambil dulu ya. Ambil dulu ya, Chef. Wah, serius Chef, aku dipanggil. Wah, seneng banget. Akhirnya aku bisa dipanggil. Nggak bisa ya? Bisa, Chef. Bentar, Chef ya, sorry. Oke. Kelihatannya punya Ciwina sih menarik banget. Gue pengen banget nyoba sih. Sebenarnya yang ditakuti tuh Ciwina nih, karena dari looknya juga bagus banget. Secara dia juga jago baking. Ya, peras boleh. Ya. Ini ceritanya apa sih? Ini ada coconut cake. Saya brush with simple syrup and rum. Terus ada coconut lime mint sorbet, nata de coco, fresh pear, and fresh jackfruit. Wah, Ciwina pinter nih. Dia bikin dessert yang anget, terbuat dari coconut, di pairing sama sesuatu yang dingin, tapi juga ada rasa fruitynya. Wah, ini bakal enak banget, Pak. Jadi kali ini mirip-mirip kayak pineapple upside down cake, tapi cake-nya di brush dengan syrup. Tapi saya kasih coconut milk di dalam Coconut cake-nya. milk. Saya ganti dengan coconut milk. Oh, sama ada coconut crumble. Yang di bawahnya apa ini? Coconut crumble. Coconut crumble. Oke, pertanyaan saya. Nata de coco-nya di mana? Di samping-sampingnya, Chef. Gitu. Nata dimakan sama sorbetnya. Oh, Ciwina tuh nata de coco-nya cuma ditaruh sebagai topping aja ya? Mendingan aku dong, Chef. Aku masukin juga loh ke dalam kue Bugis mandinya. Silakan. Oke. Itu sama Feli. Ini apa, Kak? Fresh pears. Oh, Terus ada nangka, ada itu coconut lime and mint sorbet. Barusan aku makan kok kayak pir, aku pikir Iya. ya emang kelapanya pir. rasa pir. Lah. Cobain ya. Kaget. Mencobain semuanya barengan. Kok begitu? Ya, Nah, ini dia nih. Tolong nggak usah diundang jadi juri lagi nih, yang gini-gini nih. Terus satu sendok isinya semuanya enak. Waduh, ya aku jadi kangen. Pengen disuap-suap kayak gitu. Oh. Wina,
Ini mirip dengan pineapple cake kamu yang sebelumnya ya. Nah, Iya, secara Chef. texture, the cake itself it's good. Oke, Ya, Chef. nice and moist. Oke. Bisa dilihat juga ini cake-nya masak dengan baik karena warna di luar dan juga di dalamnya berbeda. Which is good. Cuman di sini itu terlalu banyak texture. Ya. Apakah dibutuhkan coconut crumble? Not necessarily ya. Oke. Itu kamu bisa potong buah-buahannya lebih baik lagi, lebih rata lagi, lebih sama lagi. Oke. Tinggal dicampur dikit dengan sugar syrup, dengan nata de coco-nya taruh di atas cake-nya. It's nice with all the syrup, nanti cake-nya akan meresap semua Oke, Chef. flavornya. Dan juga the sorbet. Yes, untung ada jeruk nipisnya di atasnya supaya lebih segar lagi ya. Kau bisa tambahin zestnya lagi ya, Oke, Chef. oke? Oke, Chef. Okay, Wina, the cake is good. The sorbet is good. Tetapi di sini nata de coco-nya hanya sebagai kondimen tambahan. Tanpa kamu olah dan it's not the highlight of the dish. Loh. Ya, maybe nggak harus jadi highlight, tapi ini tidak ada pengolahannya daripada nata de coco. It's just a condiment. Oh, oke. Harusnya Cek Wina ini fokus dengan dishnya yang disajikan, bukan kondimen tambahan nih. Kalau buat rasa sih udah enak banget. Jujur, mungkin salah satu kue terenak yang pernah aku coba. Aduh, thank you so much. Jujur nih, jujur. It means a lot for me. Thank you so much. Wah, dipuji Hito, ini salah satu cake terenak di dalam hidupnya. Aduh, meleleh, seneng banget, happy banget, bersyukur saya bisa masakin yang terbaik buat dia. Wih, gila ini berarti Ciwina jangan-jangan bisa menang challenge kali ini nih. Mungkin apa ya, kalau dari bentuknya dibikin kayak cup gitu terus si nata de coco-nya terakhir-terakhir dimasukin, Nah, akan lebih wow lagi ya. Lebih wow. Iya, Iya. Tapi buat rasa sih udah juara. Thank you so much. Meli? Kalau aku tadinya aku pikir kayak nata de coco-nya lebih dijadiin apa lagi gitu. Oh, oke, Sama oke, kan Chef. aku suka yang asam-asam. Nah, aku suka banget lemon sorbet ya kan. Ya. Aku selalu pesen lemon sorbet terus-terusan kalau setiap kali lagi makan sorbet. Nah, kalau itu menurutku kurang asem. Tapi aku suka banget kuenya. Tapi aku pikir kuenya ada rasa-rasa kayak lebih kelapa lagi gitu. Tapi kalau teksturnya bener-bener empuk banget, kayak enak banget gitu. Thank you so much. Oke, Wina, kuenya enak. Itu kamu pakai simple syrup. Rum and simple syrup, vanilla and lemon zest together. Terus dikasih di pat, di brush agak banyak. Kan kamu tahu tantangannya olahan kelapa. Kenapa Oh, nggak pakai coconut syrup, air kelapa? Soalnya sudah pakai coconut milk di cake-nya. Saya takut over. Over coconut Iya. dengan air kelapa as a simple syrup. No, it won't. Oh, oke. Kuenya enak, sorbetnya enak. Thank you, Chef. Lebih ke ada sedikit terlalu banyak kondimen yang tidak dibutuhkan. Oh, oke. Cuma memakan waktu kamu dan memakan fokus kamu untuk memaksimalkan yang lain. Ternyata banyak kondimen yang unnecessary. Oke, Chef, aku perbaiki ya next time. Sebetulnya ide dish Cewina itu kan plain, simple, elegan. Ya mungkin nggak usah terlalu banyak kondimen, Ci. Jadi bisa bersinar dishnya. Nangka very good, sangat disayangkan nata de coco-nya kurang. Kurang banyak ya, Chef? Yes, padahal sipir juga nggak terlalu penting ya. Kamu just that cake, good sorbet, nangka kamu potong dengan rapih, nice kotak-kotak dengan potongan nata de coco yang di situ ada. Itu udah enough. Oke. Ini kebanyakan perintilan nggak penting. Oke, Chef. Thank you so much. Thank you, Chef. Wina. Thank you. Nata de coco kurang ter-highlight. Kuenya juga kurang kelapa. Aduh, sayang banget Ciwina. Padahal semuanya udah bagus. Balik ke bench, perasaanku happy banget. Meskipun menang ataupun nggak menang, yang penting mereka sudah suka masakan aku.